Tapi kalau ada sesuatu yang kita tahu pernah kita lakukan dan itu belum pernah kita membereskan di hadapan Tuhan, kita harus berkata, Tuhan, kasihani aku karena aku punya lubang tempat di mana roh jahat bisa masuk dan merasuk aku. Bapak Ibu, dulu di Kalimantan saya pernah berdoa untuk seorang kakek. Kakek udah tua sekali. Saya pernah juga ngomong di gereja kita di sini. Mau meninggal tidak meninggal, mau hidup juga tidak hidup. Lalu keluarganya juga pusing. Lalu saya tanya, kakek ini ada apa sebenarnya? Rupanya kakek ini juga main kuasa gelap. Dan ia menggunakan susuk yang sebenarnya datangnya dari dukun. Kakek udah tua sekali, mau mati tidak, mau hidup juga tidak. Kalimantan. Lalu kita berdoa dengan teman-teman dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi orang ini. Kita bicara ketiganya, engkau mesti harus percaya kepada Yesus, karena dialah Tuhan, dialah yang mengasihi kita, sekalipun mungkin kita sakit. Dan ia membuka diri didoakan, lalu muncullah barang halus itu dari tangannya, susuk emas. Lalu seperti orang berdusta, tadinya kakek ini walaupun udah tua kelihatannya keren, tapi lama-kelamaan kelihatan jadi kurus. Kemudian tidak lama dari situ ia meninggal, tapi meninggal dalam sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu yang menjadi kecaman keras dari Tuhan, dan Tuhan menaruh tali sifat di tengah jemaat, di tengah umat. Oleh karena ada umat yang ikut Tuhan tapi main-main dengan kuasa yang lain. Satu kakinya di gereja, satu kakinya di rumah dukun. Yuk kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen sejak dari kecil juga pergi di bawah ke dukun. Waktu lahir dipotonglah sesuatu, lalu digulung-gulung lah, jadi kalung lah. Lalu ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, dan seterusnya. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Bagi kita sebagai orang percaya, sumber berkat adalah Tuhan Allah. Kita tinggalkan semua hal yang tidak dari Tuhan. Karena itu yang kata Alkitab, bukan hanya persoalan keluarga, tapi umat ini, mereka menjadi umat Tuhan. Saya tidak tahu kita di sini ada anak pergi yang minta tolong ke orang pinter. Kenapa? Jadi jodoh. Orang pinternya juga belum punya istri. Udahlah, enggak usahlah cari jodoh sama orang pinter. Tanya aja sama Pak Majelis. Ada. Yang sayang kepada Tuhan, kayak kira dia juga bisa menjadi jodoh daripada pergi ke orang pinter, kan? Ada juga orang Kristen, jadi kalau mau pergi kerja itu melangkah dengan kaki kanan. Kalau kaki yang lain, jangan, kaki kanan. Ada angka-angka tertentu. Saya tinggal di Kelapa Gading dulu, daerah Pandawa. Rumah sebelah saya seharusnya nomornya 13. Kok kenapa 12A? Saya 12, di sebelah ini harusnya 13, karena sebelah sana 14. Tapi saya lihat kok 12. Sejak kapan ada nomor 12? Karena A itu bukan nomor, A itu huruf. Kenapa? Karena ada kepercayaan tertentu. Lalu itu daerah yang bagaimana? Minta maaf, itu daerah yang juga sangat kental dengan orang-orang dari Cungkok. Lalu ini jalan yang ke sana, ini 12A. Jalan yang ke sana ini juga ada jalan begini. Pas di ujung jalan ini nih yang ada begini, ini ada satu rumah berdiri di situ. Bapak Ibu tahu rumah itu kosong. Tusuk sate. Katanya tusuk sate. Saya bilang, di mana pemilik rumah ini? Wih Pak, itu rumah itu mah ngeri Pak.
Makanya kosong Pak, padahal depannya udah ditembok, hanya tinggal pagar. Kenapa Pak? Kok? Wih, enggak tahu, enggak ada orang beli. Coba beritahu saya berapa kira-kira Pak? Siapa tahu ada orang Kristen sayang Tuhan yang punya duit juga bisa beli. Sayang benar kan? Kenapa? Karena ada kepercayaan tertentu. Apakah orang hidup zaman dulu? Enggak, orang hidup zaman sekarang. Ayolah kita ikut Tuhan. Saudara yang seperti itu, kita ikut Tuhan yang serius. Karena itu yang Tuhan rindu bagi kita sebagai anak Tuhan. Sehingga Amos tidak perlu berdiri di tengah keluarga kita lalu kasih 7 kali sifat dari Tuhan. Sudah lurus belum? Rupanya miring. Lalu bukan hanya itu Bapak Ibu, kalau kita baca di pasal yang kedua, seruan secara khusus kepada Israel itu bukan hanya berbicara soal kuasa gelap. Kalau kita baca di pasal yang kedua, hukuman atas Israel ayat yang ke-6, itu oleh karena banyak hal yang dilakukan orang Israel, ketidakadilan terhadap orang susah. Mereka yang punya kecukupan tidak peduli kepada sesama umat yang hidup dalam keadaan miskin. Bahkan sudah miskin pun, kata bahasa puitis di sini, kepalanya masih diinjak di debu. Dan itu dilakukan oleh umat Tuhan. Ini sedang bicara apa? Ini sedang bicara hati kasih kepada sesama tidak ada lagi di hati mereka. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, hari Jumat lalu saya tidak ikut BTMJ rapat di gereja kita karena saya masih ada di Bekasi Timur. Saya mengunjungi karena perjamuan kudus, saya dapat wilayah Tanjung Priok, lalu Kelapa Gading, lalu Bekasi. Bekasi itu besar sekali Bapak Ibu. Dari Bekasi Barat, Bekasi Timur itu jaraknya jauh. Tapi saya harus tempuh itu karena itu daftar dari gereja kita. Jadi tidak selesai minggu yang lalu, saya harus selesaikan minggu ini, yang kemarin ini. Jadi saya dari Bekasi Timur. Saya benar-benar sedih melihat satu keluarga, cuma kita. Anak gadisnya hanya tinggal tulang, tidak bisa berjalan, entah ada sakit apa. Saya dengan ibu-ibu, karena kita mau perjamuan kudus. Tapi Bapak Ibu dengarlah, ada hal yang menyentuh hati saya. Saya pendeta, tapi saya juga punya mata kan. Jadi saya lihat ibu-ibu ini, apa yang dilakukan ibu-ibu ini? Tahu-tahu mereka pergi ke belakang, buka tas, bukan mencari tisu, ambil dompet, lalu gini-gini, lalu ibu-ibu, ada beberapa ibu. Setelah itu kemudian pulang, salaman. Saya sudah tahu kan salaman, masa salaman ada begini. Karena tangan ketemu dengan kertas yang khusus itu, jadi kan bunyi seperti itu. Lalu si ibu yang salaman dengan mata berkaca-kaca masukkan di dalam kantong. Ibu-ibu diam-diam, tapi saya tahu. Menurut saya jawabannya cuma satu. Di sini nih ada kasih. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, jadilah orang Kristen yang murah hati. Jangan jadi orang Kristen yang pelit. Kita tidak bawa duit kita kelak pulang ke surga. Yang kita bawa ke sana, kita berdiri depan takhta pengadilan Tuhan Allah apa yang telah kita buat kepada sesama. Pasal 2 kecaman yang sangat keras kepada orang Israel. Karena sesama anak Tuhan, mereka memperlakukan orang susah dengan tindakan-tindakan yang menyakiti. Bukan hanya menyakiti hati orang miskin, tapi menyakiti hati Tuhan Allah Sang Pencipta. Saya tidak tahu kita di sini, apakah pernah kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, berbagi kasih dengan orang-orang susah. Jika belum, lakukanlah Bapak Ibu, karena Tuhan rindu itu. Dan salah satu kecaman dari Tuhan yang paling keras kepada orang Israel, oleh karena mereka memperlakukan sesama umat Tuhan yang hidupnya kurang beruntung, yang miskin, yang susah,
dengan tindakan-tindakan tanpa keadilan. Kalau kita membaca bahasa puisi dalam pasal 2 ayat 6 ke bawah itu benar-benar menyedihkan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Bayangkan harga orang miskin hanya seperti sepasang kasut. Sepasang kasut, Bapak Ibu, bukan sepasang kambing domba. Kasut, alas kaki. Ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Lalu berikut, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga mereka melanggar kekudusan hatiku. Ada dosa. Dosa itu bukan hanya oleh karena kita berbuat jahat. Dosa juga oleh karena kita tahu berbuat baik dan kita menahan kebaikan bagi orang yang ada di depan mata kita yang semestinya menerima kebaikan. Itulah sebabnya Yakobus bicara dengan sangat keras. Jika kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Lalu bukan hanya itu, termasuk juga di sini ini kehidupan keluarga yang hidup cemar, hidup dalam perzinahan dan perselingkuhan. Dan Tuhan murka dengan umat ini, dengan bangsa ini. Bagaimana ayah dengan anak pergi gandeng tangan, kata Alkitab ini. Ayah dengan anak lalu pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga mereka melanggar kekudusan nama Tuhan. Di mana wibawa seorang ayah? Di mana peran ayah mengajarkan kekudusan, mengajarkan kebenaran kepada keluarganya? Jika anak dan ayah sama-sama pergi ke tempat pelacur, apa yang ayah lihat dengan anaknya? Apa yang anaknya lihat dengan ayahnya? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya ketika ia cari di mana anak dengan ayah.